Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys di Lavi Channel. Kita masih masuk di segmen satu hari satu hadis. Kita masih membahas tentang Sahih Al-Bukhari, nomor hadis di 215. Hadisnya tentang air seni bayi laki-laki. An Aisyah Ummil Mukminin annaha qalat Utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisobiyin fabala ala saubih fada'a bima'in fa'atba'ahu iyah. Dari Aisyah Ummul Mukminin bahwa dia berkata, pernah seorang bayi laki-laki dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bayi tersebut buang air kecil hingga mengenai pakaian beliau. Beliau lalu meminta diambilkan air dan menuangkan air di atasnya. Pesan hadis, air seni termasuk hal yang najis, sehingga jika terkena badan atau baju seseorang, maka orang itu wajib mensucikannya dengan air. Terdapat perbedaan dalam mensucikan pakaian yang terkena air seni bayi perempuan dan air seni bayi laki-laki, meski keduanya najis. Jika pakaian Anda terkena air seni bayi perempuan, maka Anda harus mencuci baju tersebut. Anda harus memastikan bahwa baju tersebut sudah teraliri air. Dengan melihat bahwa air sudah menetes kembali ke lantai setelah mengalir dari pakaian Anda. Sedangkan jika pakaian Anda terkena air seni bayi laki-laki yang belum makan makanan dan hanya minum ASI, maka Anda tidak wajib mencucinya. Melainkan cukup mencipratinya dengan air sampai bagian yang terkena air seni basah menyeluruh. Berbeda dengan mencuci dalam mensucikan pakaian yang terkena air seni. Bayi laki-laki tidak disyaratkan air yang mengalir dan menetes kembali. Jadi pesan dari hadis ini lumayan jelas dan juga lumayan membingungkan mungkin bagi kalian yang belum paham bagaimana sebenarnya strukturnya itu. Jadi intinya itu kita harus bedakan dulu guys. Jadi ketika jadi bedakannya dari jenis kelamin. Tapi dari air seninya tetap sama air seni itu najis hukumnya. Jelas? Nah, yang harus kita bedakan adalah air seni dari bayi perempuan dan air seni dari bayi laki-laki. Nah, dua-duanya masih dalam minum ASI. Di bawah 2 tahun berarti kan. Nah, ketika air seni perempuan ini mengenai pakaian kita, maka cara menyucikannya adalah menggunakan air yang mengalir. Nah, sebatasan mengalir itu seperti apa? Misal dalam bentuk kain seperti ini. Nah, misalnya bagian tangan ini yang terkena najis, maka bukakan keran, kain yang kena najisnya ini dialiri air bagi bayi perempuan. Nah, ketika sudah teraliri air, airnya jatuh ke bawah, nah itu pakaiannya sudah suci kembali. Atau lebih afdolnya kita bisa juga dicuci menggunakan mesin cuci. Jadi itu jelas buat bagi bayi laki-laki yang air seninya mengenai pakaian kita. Nah, yang kedua adalah bayi laki-laki yang di bawah umur 2 tahun yang masih konsumsi air ASI atau air susu ibu. Nah, ketika dia mengenai air kencingnya itu kepada pakaian kita, maka misal tadi sama di bagian lengan baju juga. Nah, ketika terkena ke bagian baju ini, cukup dibasahkan aja, tidak perlu sampai mengalir. Misalnya
terkenanya ke sini. Nah ini dibasahin aja, misal kita popok pakai air, atau misalnya kita semprot. Jadi seluruh bagian yang terkena air seni bayi laki-laki ini semuanya tertutupi oleh air yang kita semprotkan. Gitu. Nah, di situ ketika itu sudah kena oleh air yang suci, maka baju kita ini sudah suci kembali dan sudah sah lagi dipakai sholat. Gitu. Jadi perbedaannya itu guys. Jadi bagi bayi laki-laki yang masih mengkonsumsi ASI atau di bawah umurnya 2 tahun, jadi patokannya antara dua itu. Jadi umurnya di bawah 2 tahun dan masih konsumsi ASI. Tapi walaupun di bawah umur 2 tahun, ini sebagian para ulama menjelaskan, tapi dia sudah makan makanan selain ASI. Misalnya sudah dicampur susu formula, sudah juga ditambah dengan makanan-makanan pendamping, bubur atau yang lainnya. Nah itu sebagian para ulama sepakat bahwa cara mencucikannya sama dengan mensucikan bayi perempuan yang mengencingi kita. Jadi jelas ya guys ya. Nah jadi bagi bayi laki-laki itu yang masih konsumsi ASI dan umurnya di bawah 2 tahun, ketika air seninya mengenai pakaian kita, itu cara membersihkannya cukup yang terkena najis itu dibasahi sekitaran yang kena najis. Atau misalnya pakai semprotan. Kalau semprotan itu kan nggak sampai netes airnya ke bawah. Atau misalnya kita semprot dan sebanyak-banyak kita nyemprot kan nggak mungkin sampai netes juga airnya gitu. Nah, ketika bagian disemprot itu yang terkena air kencing bayi laki-laki ini yang masih konsumsi ASI dan juga di bawah umur 2 tahun, nah ini masih dibolehkan. Nah itu udah sah untuk bajunya itu digunakan untuk sholat dan sudah suci. Nah kecuali bagi bayi perempuan. Kalau bayi perempuan harus dialiri air atau biar yakinnya kita cuci. Biar terkena aliran air. Gitu. Jadi itu perbedaannya guys. Gitu. Tapi lebih afdolnya misalnya saya kok ragu kalau misalnya saya dikencingin nggak saya cuci. Kalau dicuci lebih baik lagi. Gitu. Nah ini hadis ini yang Rasulullah sampaikan kepada kita, ini adalah cara untuk mempermudah dan tidak memperibet kita. Gitu. Jadi lagi-lagi hadis yang saya sampaikan, hadis yang disampaikan di Sahih Bukhari ini adalah semata-mata untuk solusi kita dalam kita beribadah dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi bukan membuat ribet atau membuat kita nggak nyaman dengan melakukan hadis yang Nabi sampaikan. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi hadis-hadis yang disampaikan ini adalah untuk mempermudah diri kita untuk semata-mata ketika kita dalam kondisi tertentu yang memang kita bingung harus ngapain. Nah, makanya dengan adanya hadis ini kita jadi paham, jadi tahu. Nah, misalnya kita dikencingi oleh bayi laki-laki yang masih konsumsi ASI, cukup dibasahin aja, nggak perlu dicuci. Nah misalnya kita dikencingin nih sama bayi perempuan, tapi masih konsumsi ASI juga, nah ini dibasahin apa dicuci? Nah di keterangan dari hadis ini bahwa harus dicuci atau dialiri air sampai menetes airnya itu ke lantai. Gitu. Jadi jelas banget ya perbedaannya dan mudah-mudahan ini juga kalian semuanya bisa paham dan juga bisa mengerti bahwa apa yang disampaikan dari hadis Nabi ini adalah untuk mempermudah kita, untuk mempersingkat kehidupan kita dan juga untuk mempersingkat apa yang kita lakukan ketika sesuatu hal itu tertimpa kepada diri kita. Karena banyaklah apalagi ibu-ibu termasuk istri saya sendiri juga ketika ngomong bayi laki-laki, nah belum konsumsi
makanan yang lain, tapi dia sudah mengencingi ke kerudungnya atau ke bajunya. Nah, makanya ketika bayi laki-laki itu mengencingi beliau, nah hanya cukup dibasahi tanpa dialiri air. Jadi ketika kita paham seperti ini semakin mempermudah kehidupan kita. Apalagi kalau kita lagi pergi keluar kota atau misalnya kita lagi di jalan belum sholat, tahu-tahu dikencingin gitu. Jadi semuanya kita punya solusi untuk melakukan itu semua demi kebaikan kita semua dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.